Berkali-kali dia mencoba mencekik bayi itu, tetapi melihat wajah bayi itu hatinya bergetar. Betara Brahma menangis. Sambil menetes air mata, Betara Brahma teringat peristiwa 20 tahun silam ketika Kahyangan diserang Pati Sekiputantra, utusan Prabu Kalapracona yang melamar Dewi Supraba. Kala itu para dewa mengambil putra Raden Wurkudara yang masih bayi dan menceburkan ke kawah Candra di muka. Namun bukannya bayi itu mati tetapi justru berubah dewasa dalam waktu singkat yang kemudian diberi nama Raden Gatotkaca untuk melawan Pati Sekiputantra dan rajanya. Teringat peristiwa itu, Betara Brahma mempunyai gagasan membawa cucunya ke Gunung Jamurdipa di mana kawah Candra di muka berada. Betara Brahma berkata kepada cucunya, "Apabila nasibnya seperti Raden Gatotkaca maka ia akan selamat, tapi apabila tidak selamat maka Betara Brahma meminta maaf karena membunuh cucunya sendiri." Betara Brahma pun melemparkan bayi itu ke kawah Candra di muka. Sang Hyang Menang yang masih mengawasi akhirnya terjun ke dalam kawah kemudian bersatu ke dalam diri bayi itu. Berkat kesaktian Sang Hyang Menang, bayi itu berubah menjadi seorang pemuda berwajah tampan. Kawah Candra di muka berkobar menyala-nyala, apinya melambung tinggi hingga ke penjuru langit. Dari dalam kobaran api tersebut, keluarlah seorang pemuda yang langsung menerjang Betara Brahma. Betara Brahma lalu terjengkang heran dan bercampur bahagia karena cucunya selamat seperti yang dulu dialami Raden Gatotkaca. Namun Betara Brahma teringat perintah Betara Guru untuk membunuhnya. Tetapi pemuda yang dihadapinya sudah mendapatkan kesaktian dari Sang Hyang Menang. Betara Brahma tidak dapat mengalahkan pemuda itu dan lari tunggang langgang. Sementara Batara Narada yang mengikuti dari jarak jauh sangat mengagumi wujud pemuda itu yang berbadan kurus tapi sangat tampan dan penuh keberanian. Matanya tampak berkilat-kilat seperti api yang menyala, wajahnya kemerah-merahan penuh semangat. Betara Narada berniat mendekat, tetapi pemuda itu bersiap-siap untuk menyerangnya. Betara Narada lalu menerangkan bahwa dia adalah kakeknya. Pemuda itu pun bertanya siapa dirinya sebenarnya. Betara Narada lalu menerangkan bahwa dia adalah putra Raden Arjuna dan ibunya Dewi Dresanala. Karena pemuda itu sudah dewasa, maka Sang Hyang Menang memberikan nama yang sesuai. Karena pemuda itu penuh semangat seperti api yang membara, maka Sang Hyang Menang memberikan nama Bambang Wisanggeni. Tiba-tiba para putra Betara Guru datang Batara Narada dan Bambang Wisanggeni. Mereka berniat menangkap Betara Narada dan membunuh Wisanggeni. Batara Narada segera berbisik kepada Wisanggeni agar mereka mengembalikan ayah dan ibunya. Apabila mereka menolak maka Wisanggeni boleh menghajar mereka. Wisanggeni yang mengira Betara Narada adalah kakeknya, langsung mematuhi perintah. Bambang Wisanggeni pun meminta para dewa agar mengembalikan ayah dan ibunya. Ternyata para dewa itu tidak tahu. Maka Bambang Wisanggeni langsung menerjang mereka. Betara Sambu dan adik-adiknya tidak mengira pemuda itu begitu berani. Mereka berusaha menangkapnya, namun justru Wisanggeni berhasil melayangkan pukulan dan tendangan ke mereka. Para dewa lari kocar-kacir dan mundur kembali ke Kahyangan Jonggring Salaka. Betara Narada membisiki Wisanggeni agar mengejar mereka karena tidak bisa mengembalikan ayah dan ibunya. Dan memerintahkan Wisanggeni bertanya kepada rajanya para dewa yaitu Betara Guru. Bambang Wisanggeni pun bertanya ciri-ciri Betara Guru. Betara Narada menjawab, Betara Guru mempunyai 4 tangan. Bambang Wisanggeni langsung melesat terbang mengejar para dewa yang kabur tadi. Di Kahyangan Jonggring Salaka, Betara Brahma menghadap Betara Guru dan melaporkan bahwa dia telah menceraikan Raden Arjuna dan Dewi Dresanala namun tidak berhasil membunuh bayi itu. Betara Guru tidak percaya, ia menuduh Betara Brahma mengarang cerita hanya karena tidak tega membunuh cucunya. Tiba-tiba datang Betara Sambu dan yang lainnya dalam keadaan babak belur. Ia melaporkan bahwa baru saja dikalahkan oleh pemuda berbadan kurus tapi sangat sakti dan pemuda itu bernama Bambang Wisanggeni. Seketika Betara Guru gemetar mendengar hal itu, karena pasti Wisanggeni dilindungi oleh ayahnya yaitu Sang Hyang Menang. Betara Guru takut dan malu, ia pun memilih kabur. Namun secepat kilat, Wisanggeni sudah berada di depan Betara Guru dan langsung meminta Betara Guru untuk mengembalikan ayah dan ibunya. Betara Guru tidak bisa menjawab dan kabur bersembunyi di balik awan. Tapi Wisanggeni sudah berada di dekatnya dan langsung bertanya ayah dan ibunya. Betara Guru kaget bukan kepalang. Betara Guru kabur menuju lautan dan gunung untuk bersembunyi. Namun lagi-lagi Wisanggeni sudah berada di dekatnya.
Betara Guru ketakutan dan turun ke kerajaan Amarta untuk meminta bantuan ke Pandawa. Sementara di kerajaan Amarta, Prabu Puntadewa sedang mengadakan pertemuan yang terdapat Pandawa 5, anak-anak Pandawa dan Prabu Kresna yang berkunjung. Tiba-tiba Batara Guru datang dan meminta bantuan dengan melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang mengobrak-abrik kahyangan Jonggring Salaka dan mengatakan pemuda ini memiliki kekuatan gaib yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba di luar terdengar suara ribut dan Pati Tambak Ganggeng datang melapor bahwa ada pemuda yang mengamuk di halaman istana dan mencari Betara Guru. Prabu Puntadewa segera memerintahkan Werkudara agar segera mengatasinya. Werkudara pun berangkat bersama ketiga putranya yaitu Antasena Gatotkaca dan Antareja. Sesampainya di luar, Werkudara segera menangkap pemuda itu, namun pemuda itu berhasil meloloskan diri dan menyerang tepat mengenai titik kelemahan Werkudara yang terletak di pelipis kiri. Akhirnya Werkudara mundur. Raden Antareja tidak terima ayahnya disakiti dan langsung menyerang pemuda itu dengan menyemburkan bisanya, namun malah berbalik mengenai dirinya. Lalu Raden Gatotkaca maju menyerang dengan terbang ke angkasa lalu menukik untuk menyambar pemuda itu. Namun Raden Gatotkaca tidak kuat mengangkat pemuda itu, bahkan pemuda itu tak bergerak sama sekali. Pemuda itu langsung menangkap tangan Raden Gatotkaca dan membantingnya ke tanah. Kini tinggal Raden Antasena. Pemuda itu menanyakan apakah kamu mau bertarung melawan aku. Raden Antasena hanya tertawa dan berkata dirinya tidak sama dengan ayah dan kakaknya. Raden Antasena tidak mau menuruti perintah Prabu Puntadewa tanpa menyaring dulu apakah perintah itu benar apa tidak. Meskipun Prabu Puntadewa terkenal raja yang arif dan bijaksana, tetapi Prabu Puntadewa hanya seorang manusia yang bisa berbuat khilaf. Raden Antasena bertanya mengapa pemuda itu mengobrak-abrik kahyangan Jonggring Salaka. Pemuda itu menjawab bahwa ia ingin mencari ayah dan ibunya. Karena menurut kakaknya, Dewa Bertangan Empat itu mengetahui keberadaan ayah dan ibunya. Namun Dewa Bertangan Empat itu tidak mau menjawab dan memilih kabur dan terpaksa harus mengejarnya kemanapun ia pergi. Lalu Raden Antasena bertanya siapa ayah dan ibunya. Permudahkan itu menjawab bahwa ayah dan ibunya bernama Raden Arjuna dan Dewi Dresanala. Raden Antasena sangat senang dan berkata bahwa ayahnya adalah pamannya, dan dirinya adalah sepupunya. Raden Antasena menggandeng tangan pemuda dan mengajaknya masuk ke istana Indraprasta atau Amarta. Di dalam istana, Prabu Puntadewa segera bertanya kepada pemuda itu mengapa mengamuk dan mengejar Betara Guru. Maka, Bambang Wisanggeni pun bercerita, bahwa dirinya disuruh kakeknya yang bernama Betara Narada untuk menanyakan kedua orang tuanya kepada Dewa yang bertangan empat. Lalu Raden Antasena menambahkan bahwa Wisanggeni adalah putra Arjuna dengan Dewi Dresanala. Sementara Betara Guru menyela bahwa Betara Narada bukanlah kakeknya, tetapi menyebutkan bahwa dirinya lah kakek buyutnya. Maka Betara Narada pun datang dan mengatakan bahwa Betara Guru tidak pantas menjadi kakeknya, karena Betara Guru memerintahkan para dewa untuk membunuhnya. Lalu Betara Narada menceritakan semua dari awal hingga akhir bahwa Betara Guru terkena hasutan dan bujuk rayu Betari Durga. Sehingga Betara Guru tega memisahkan Arjuna dengan Dewi Dresanala, serta memerintahkan pembunuhan terhadap Bambang Wisanggeni. Mendengar suara ribut-ribut di istana, Kiai Syema akhirnya datang. Sebagai kakak kandung Betara Guru, Syema ikut menegur dan menasehati karena telah memisahkan sepasang suami istri yang saling mencintai demi kepentingan anaknya yang bernama Prabu Dewasrani. Betara Guru tertunduk lesu dan menyadari kesalahannya serta meminta maaf kepada semua yang ada di situ, terutama kepada Raden Arjuna dan Wisanggeni. Sang Hyang Menang lalu keluar dari tubuh Wisanggeni, dan semua orang mengaturkan sembah kepadamu leluhur para dewa tersebut. Sang Hyang Menang mengatakan bahwa Bambang Wisanggeni Satrian Dugal kewarisan dan menjadi kelangenan Sang Hyang Menang. Lalu Sang Hyang Menang menghilang dari pandangan. Betara Guru mengatakan kepada Arjuna bahwa Dewi Dresanala berada di kerajaan Tunggul Malaya di bawah Prabu Dewasrani putranya. Sesudah mengatakan itu, Betara Guru dan Betara Narada berpamitan kembali ke kahyangan Jonggring Salaka atau Suralaya. Raden Arjuna dan Bambang Wisanggeni pun berpelukan karena sangat bahagia melihat putranya. Raden Arjuna lalu mengajak Bambang Wisanggeni menuju kerajaan Tunggul Malaya. Di suatu taman kerajaan Tunggul Malaya,
Prabu Dewasrani tampak sibuk merayu Dewi Dresanala, namun selalu ditolak oleh Dewi Dresanala dengan berbagai alasan. Prabu Dewasrani merasa tak sabar lagi menghadapi Dewi Dresanala dan berusaha meruda paksa Dewi Dresanala. Namun tiba-tiba Raden Arjuna datang menerjang Prabu Dewasrani. Keduanya bertarung sangat seru, sementara Bambang Wisanggeni menolong ibunya. Sebagai seorang ibu, Dewi Dresanala dapat mengenali pemuda itu lewat nalurinya bahwa pemuda itu adalah putranya. Dewi Dresanala pun menangis dan memeluk Bambang Wisanggeni. Sementara itu, Prabu Dewasrani mengalami kekalahan menghadapi Raden Arjuna dan terluka parah. Betari Durga datang dan mengamuk melihat keadaan putranya. Melihat Betari Durga mengamuk, maka Kiai Syema Bodronoyo pun maju menghadapi Betari Durga. Mungkin di sini ada yang bingung dan merasa janggal ya. Mengapa tiba-tiba ada Ki Lurah Syema di sini? Mari kita telusuri. Ki Lurah Syema di sini adalah sebagai punakawan, yang berarti kawan setia. Mereka selalu mengikuti para Pandawa kemanapun pergi untuk menghibur dikala para Pandawa sedih dan menasehati mereka dikala apabila mereka keliru. Betari Durga sengkan menghadapi Ki Lurah Syema karena tidak akan menang melawan kakak iparnya tersebut, yang ada malah dijadikan bahan lelucon. Maka Betari Durga memilih kabur membawa putranya yang terluka parah. Akhirnya Raden Arjuna bersyukur bisa berkumpul kembali dengan Dewi Dresanala dan putranya. Mereka pulang ke kerajaan Amarta beserta punakawan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Betara Brahma datang dan meminta maaf atas tindakannya karena takut melanggar perintah Betara Guru. Raden Arjuna, Dewi Dresanala dan Bambang Wisanggeni mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Betara Brahma pun ikut serta ke kerajaan Amarta.